Hai teman Kilin, perkenalkan, saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Kilin akan membawakan cerita-cerita seram yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Cerita pengalaman Kilin bersama teman-teman dan keluarga Kilin yang boleh dipercaya, boleh tidak. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, comment, and share ya. Hai, aku Kilin. Hari ini, Kilin akan bercerita mengenai pengalaman sahabat Kilin. Sebelumnya, Kilin ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk sahabat Kilin yang sudah berbagi pengalaman horor. Kali ini, sahabat Kilin yang kita sebut saja Dita akan bercerita mengenai pengalamannya saat kakak pertamanya akan mengadakan pernikahan menggunakan adat Jawa. Sebelumnya Dita akan bercerita tentang rumah yang pernah ia tinggali semasa kecil. Dita dan keluarga tinggal di daerah yang hingga saat ini cukup terkenal dengan keangkerannya. Dita tinggal di salah satu daerah di kota Es, Jawa Timur. Daerah ini terdapat pemakaman umum yang cukup luas di pinggir jalan besar. Sekitar tahun 1970-an, tidak ada yang berani melewati daerah ini sendirian pada malam hari. Jangankan sendirian, berdua atau bertiga saja pernah ada yang diganggu saat melewati daerah ini. Tidak hanya angker, karena sepi dan gelap, daerah ini juga terkenal rawan akan begal. Meskipun sekarang daerah ini cukup ramai dilewati kendaraan bermotor, kesan horor, angker dan rawannya daerah ini masih melekat. Karena angker dan rawan, tidak ada orang yang mau membeli rumah di sekitar belakang pemakaman. Meskipun sudah dijual dengan harga yang cukup murah saat itu, tetap saja tidak ada yang mau membelinya. Berbeda dengan kedua orang tua Dita, mereka tetap membeli rumah di daerah sana, meskipun sepi dan sangat gelap. Banyak orang yang sudah menceritakan dan memberitahu mengenai daerah itu. Tapi kedua orang tua Dita tetap membeli dan tinggal di sana hingga saat ini. Saat itu jarak antara rumah satu dengan yang lain cukup jauh. Hingga jumlah rumah di sana tidak banyak dan tidak berpenghuni juga. Setelah membeli dan memutuskan untuk pindah di rumah tersebut, gangguan mulai dialami keluarga Dita. Beberapa hari setelah pindah, saat akan ke kamar mandi di malam hari, Ibu Dita yang kita sebut saja Bu Ajeng melihat penampakan tengkorak utuh di depannya. Meskipun kaget, Bu Ajeng cukup berani menghadapi berbagai gangguan selama di rumah. Rumah Dita ini terdapat kain, atau yang biasa Dita sekeluarga sebut sebagai selambu untuk menjadi sekat antara ruang tamu dan ruang menuju ke dapur. Beberapa kali Dita sekeluarga melihat selambu ini, seperti ada yang membuka dan menutupnya kembali seperti ada yang memainkan selambu itu. Karena kesal, akhirnya Bu Ajeng memutuskan untuk melepas selambu ini. Selain sebagai ibu rumah tangga, Bu Ajeng juga memiliki pekerjaan lain, yaitu sebagai penjahit. Bu Ajeng biasanya melanjutkan jahitan di tengah malam. Ia lebih suka menjahit sendirian, tidak ada anak atau suaminya yang dapat mengganggunya. Saat itu bertepatan dengan Natal, Bu Ajeng berencana memasang pohon Natal dan menghiasnya. Selesai melanjutkan jahitan, sekitar jam 2 subuh, Bu Ajeng mulai menghias pohon Natal. Saat sedang menghias, Bu Ajeng merasa seperti ada orang yang duduk di sebelah kanan Bu Ajeng menemaninya. Bu Ajeng melihat ke arah kanan, dan benar, seperti yang ia rasakan. Bu Ajeng melihat ada penampakan bapak-bapak tua yang duduk di sebelahnya. Bu Ajeng memang sempat kaget melihat bapak-bapak tua yang diam duduk di kanan Bu Ajeng. Hanya saja, Bu Ajeng mencoba biasa dan melanjutkan menghias pohon Natal.
Beberapa hari setelah memasang pohon Natal, Bu Ajeng berencana menghemat listrik dengan mematikan lampu kalau sudah mulai jam 9 malam. Malam itu Bu Ajeng juga berniat untuk beristirahat dan tidak melanjutkan menjahit. Selesai mematikan seluruh lampu, Bu Ajeng mendengar suara dari mesin jahitnya. Suara itu seperti ada seseorang yang sedang menggunakan mesin jahit. Karena hal itu, keesokan harinya, lampu ruang tengah harus menyala. Alat jahit Bu Ajeng pun sering sekali hilang dan akan ketemu kalau Bu Ajeng sekeluarga tidak mencarinya kembali. Yang anehnya, alat jahit Bu Ajeng akan ditemukan di tempat yang biasa dilewati di tak sekeluarga. Memasuki tahun sekitar 1990-an, daerah Rumah Dita mulai banyak yang menghuni, dan beberapa tanah kosong pun mulai ada yang membeli dan dijadikan rumah tempat tinggal. Kini Rumah Dita yang sudah lama berada di sana kalah dengan bangunan rumah yang lebih modern. Rumah Dita tertutup rumah tetangganya di bagian depan, dan terdapat jalan yang cukup untuk dimasuki sepeda motor yang biasa Dita dan keluarga menyebutnya sebagai gang rumah. Daerah sekitar yang biasa sepi dengan aktivitas manusia, kini mulai ada beberapa yang keliling untuk menjual makanan. Salah satunya, bapak tukang sate yang biasa berkeliling daerah sana sekitar jam 7 malam. Saat bapak tukang sate ini lewat depan gang Rumah Dita, ia melihat ada sosok seperti anjing yang cukup besar. Sosok ini memiliki bulu yang sangat hitam, badannya juga besar, dan tingginya kurang lebih sekitar 1 meter. Sosok itu memiliki mata berwarna merah, lidah yang cukup panjang hingga sampai tanah. Karena penasaran, bapak tukang sate mengejar sosok seperti anjing ini. Saat ia kejar, sosok ini memasuki gang Rumah Dita dan menghilang. Keesokan paginya, bapak tukang sate bertanya ke ayah Dita dan menceritakan mengenai sosok yang ia lihat. Tapi ayah Dita mengatakan kalau selama ini ia tidak pernah memelihara hewan. Sekitar tahun 2009, kakak pertama Dita menikah. Ia menggunakan pernikahan adat Jawa. Banyak saudara yang datang dan beberapa tetangga juga datang membantu Dita sekeluarga untuk memasak, membuat kue, dan juga menyiapkan keperluan untuk proses pernikahan yang akan berlangsung dalam beberapa hari lagi hingga larut malam. Karena banyaknya adat yang harus mereka jalani, keluarga Dita menyiapkan berbagai macam bunga, atau biasa orang Jawa sebut sebagai kembang. Salah satu keluarga Dita, yaitu Om Dita, memiliki kepercayaan yang cukup unik. Ia percaya kalau membakar kemenyan akan membuat seluruh rangkaian acara pernikahan ini akan berjalan lancar tanpa ada hambatan sedikit pun. Tapi kedua orang tua Dita tidak terlalu percaya akan hal seperti itu. Karena yang ia tahu, hanya Tuhan yang dapat melancarkan seluruh rangkaian kegiatan untuk anaknya itu. Tapi diam-diam, Om Dita membakar kemenyan dan menaruhnya di atas di sudut rumah. Oh iya sahabat Kilin, rumah Dita ini ada 2 lantai ya. Setelah Om Dita ini membakar kemenyan itu secara diam-diam, keluarga dan tetangga yang berada di bawah untuk memasak mendadak mengalami berbagai macam gangguan yang secara langsung meneror mereka semua. Pertama kali gangguan yang dirasakan mereka saat sedang mempersiapkan bahan, yaitu tiba-tiba semua perabotan di dapur bergerak sendiri. Tidak hanya itu, semua yang berada di lantai 1 mendengar banyak suara-suara jadi-jadian, atau orang Jawa sebut mendo-mendo. Dari tetangga, saudara, sampai keluarga inti semua juga dengar. Bu Ajeng, keluarga dan tetangga yang ikut membantu
juga mendengar suara. Mereka yang berada di sana kembali mendengarkan apa yang ia dengar barusan. Suara gamelan ini bukan memudar, malah semakin diperhatikan, semakin keras. Bu Ajeng mulai curiga, karena gangguan-gangguan yang mereka alami cukup mengganggu dan terjadi secara terus-menerus. Bu Ajeng akhirnya kembali tanya ke Om mengenai gangguan yang mereka rasakan. Dan Om mengakui kalau ia diam-diam telah membakar kemenyan dan ia taruh di lantai atas. Bu Ajeng yang mendengar pengakuan Om menjadi marah besar malam itu. Ia menyuruh Om untuk membuang dan tidak lagi berhubungan dengan kemenyan seperti itu lagi. Dan benar, setelah dibuang, gangguan mulai berkurang. Hanya saja, tetangga dan keluarga Dita sudah terlanjur ketakutan. Keesokan harinya, acara pun berjalan dengan lancar. Dita pun baru mengetahui dari kakaknya yang menikah ini, bahwa perias pengantin perempuan juga memiliki ritual yang harus ia jalani. Karena ritual ini akan menjadikan wajah pengantin wanita cantik yang berbeda. Saat itu Dita yang tidak mengerti apa-apa melihat di bawah meja rias yang akan dipakai oleh kakak Dita ini terdapat sesajen berupa bunga, dupa, kelapa kuning, dan buah pisang. Tidak hanya itu, saat proses merias pun, perias ini berpuasa terlebih dahulu sambil melakukan beberapa ritual yang tidak Dita mengerti. Karena kejadian saat kakak Dita menikah, beberapa kali Dita dan keluarga cukup sering mendengar suara seperti ada orang yang menikah atau sedang mengadakan pesta. Padahal tidak ada tetangga yang sedang mengadakan pesta seperti itu. Dan yang mendengar tidak hanya Dita sekeluarga. Beberapa tetangga juga mendengar suara seperti ada yang sedang membuat acara atau orang Jawa sebut hajatan. Seminggu setelah menikah, kakak Dita tinggal di rumah Bu Ajeng di lantai 2 bersama suaminya. Seperti biasa, malam itu Bu Ajeng melanjutkan jahitannya di tengah malam. Saat itu juga, Bu Ajeng melihat menantunya menuruni tangga. "Kamu mau ngapain?" tanya Bu Ajeng. Menantu Bu Ajeng ini diam saja dan tidak menjawab pertanyaan dari Bu Ajeng. Dan Bu Ajeng mendengar suara dari dapur seperti ada yang sedang memasak. Keesokan paginya, saat menantu Bu Ajeng bersiap akan bekerja, kembali mendapat pertanyaan dari mertuanya. "Awakmu tengah wengi masak nasi goreng ta?" Ditanyai kamu ndak jawab, diem ae. Yang artinya, "Kamu tengah malam masak nasi goreng ta? Kamu aku tanyai diem aja, tidak menjawab." Menantu Bu Ajeng ini menjawab, "Kulo semalam tidur Bu, ngantuk, boten mudhun blas." Yang artinya, "Saya semalam tidur Bu, ngantuk, tidak turun sama sekali." Bu Ajeng bingung dengan jawaban menantunya ini, karena semalam ia melihat menantunya yang sedang memasak. Setelah menikah, tidak lama kakak Dita dianugerahi Tuhan anak pertama. Saat menginjak usia 1 tahun, keponakan Dita yang kita sebut saja Ica ini sering berbicara sendiri. Apalagi kalau ia sudah berada di lantai 2 bersama kedua orang tuanya. Ica sering bermain dan mengobrol sendiri. Setiap kali Bu Ajeng, Dita, bahkan Mama Ica memberitahu agar tidak mengobrol sendiri, Ica selalu bilang, "Ica tidak ngobrol sendiri. Ica loh sama teman Ica namanya Taris." Saat ini Ica sudah besar dan akan masuk SMA. Ia sudah tidak lagi bermain ataupun berbicara dengan teman tak kasat matanya. Hingga saat ini, masih banyak gangguan yang dialami oleh Dita sekeluarga. Hanya saja,
Karena sudah terbiasa, Dita sekeluarga tidak terlalu memperdulikan gangguan-gangguan itu. Teman Kilin, kalau kalian berada di posisi orang tua Dita, apakah kalian akan tetap membeli rumah yang dikenal memiliki kawasan yang sangat angker dan berada di belakang makam? Meskipun harga yang ditawarkan sangat murah, apa kalian juga memiliki pengalaman yang tidak kalah seram dari Dita saat ada saudara kalian yang menikah menggunakan prosesi adat? Dan adat pernikahan apa saja yang teman Kilin tahu? Boleh teman Kilin share dan ceritakan ya. Sekali lagi, terima kasih untuk Dita atas kiriman ceritanya. Jangan lupa email ke kilin614@gmail.com kalau kalian punya cerita yang tidak kalah seram ya sahabat Kilin. Siapa tahu, cerita kalian yang akan kami bacakan selanjutnya. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini. Jangan lupa datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.